Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina adalah perbuatan dosa besar. Apalagi perbuatan zina di era sekarang ini bagaikan sudah biasa. Perlu kita ketahui, berbuat zina itu hukumnya haram. Yang mana di dalam Islam sudah disyariatkan, apabila kamu ingin melakukan hubungan badan dengan lawan jenismu, maka kamu menikahlah, dikarenakan menikah itu menjagamu dari perbuatan zina. Seperti dijelaskan di dalam hadis, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah menikah. Karena sesungguhnya menikah itu telah memanjakan mata, serta telah menjaga pada farji dari perbuatan zina." Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Islam telah menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina, yang mana akibat perbuatan zina itu akan membawa dampak kerusakan yang luar biasa, baik di dalam kehidupan pribadi pelaku zina maupun di akhiratnya kelak. Inilah beberapa dampak perbuatan zina di dunia. Bagaimana hukumnya zina bagi orang yang masih bujang atau belum menikah? Allah telah berfirman, "Perempuan dan laki-laki bujang yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari mereka sebanyak 100 kali cambukan. Dan janganlah kalian merasa kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan aturan agama Allah, jika kalian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah golongan orang iman menyaksikan penyaksian mereka berdua." Quran Surat An-Nur ayat 2. Kemudian di ayat lain dilanjutkan, "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." Quran Surat An-Nur ayat 3. Bagaimana hukum zina bagi orang yang sudah menikah? Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bagi mereka hukuman ranjam sampai mati. Ketentuan hukum ini diambil dari hukuman yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Lut, yang mana mereka melakukan perbuatan keji, yaitu homoseksual. Rasulullah SAW menegaskan, halal darahnya dibunuh bagi orang yang menikah yang telah dinikmatinya hubungan suami istri, kemudian mereka berzina. Bagi orang yang menikah yang telah dinikmatinya hubungan suami istri, kemudian mereka berzina. Di dalam hadis dijelaskan dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, "Kami telah membaca pada ayat yang termasuk apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, ketika mereka berdua berzina, maka ranjamlah kedua-duanya dengan sungguh-sungguh sampai mati, sebab kesenangan yang mereka lakukan." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bagaimana hukuman bagi orang yang berzina dengan mahramnya, seperti dengan ibu atau saudara perempuannya? Zina mahram saat ini sangat banyak terjadi. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka hukumannya adalah dibunuh, baik mereka yang sudah menikah maupun mereka yang belum menikah. Dijelaskan di dalam hadis, "Dan barang siapa menzinai mahramnya, maka bunuhlah dia." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, bagaimana dengan hukuman orang yang melakukan homoseksual? Orang yang melakukan homoseksual, lesbian, dan sodomi sungguh sangatlah besar dosanya. Dijelaskan di dalam Al-Hadis, "Barang siapa yang kalian menjumpainya mengerjakan seperti amalan kaum Lut, maka bunuhlah orang yang mengerjai dan yang dikerjai." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian bagaimana hukuman bagi orang yang menyetubuhi binatang? Ketika seseorang yang telah terjebak pada hawa nafsunya kemudian mengumbarkan dengan penuh kebebasan, maka binatang pun bisa jadi korbannya. Apabila hal ini terjadi,
maka hukumannya dibunuh berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia, dan barang siapa yang menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang yang disetubuhinya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah sebagian hukuman bagi manusia yang melakukan zina menurut Quran hadis. Adapun di negara kita, menganut pada Undang-Undang Dasar 1945, maka kita tidak bisa menerapkannya. Oleh karena itu, saat diri kita merasa pernah melakukan zina, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan tobat nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.